Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang implementasi kelas dan objek dalam Java. Di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang kelas ya dan objek, dan saya pastikan mudah-mudahan bisa memahami apa itu kelas dan apa itu objek. Sedikit mengulas kembali pembelajaran sebelumnya bahwa kelas itu kalau kita analogikan dalam bahasa yang sederhana seperti halnya cetakan, dan objek itu hasil yang dicetak oleh cetakan tersebut gitu ya, seperti itu. Objek bisa dibuat dari satu cetakan. Banyak objek yang bisa kita buat dari satu cetakan saja gitu ya. Dan ingat, ketika kita membuat kelas ya, apa yang harus kita siapkan untuk kelas tersebut, strukturnya gitu ya, di dalamnya itu ya harus mewakili objek apa yang ingin kita ciptakan. Oke ya, mudah-mudahan paham. Nah, pada pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kelas dan objek dalam Java ya. Jadi implementasi kelas dan objek dalam Java, kita bedah dulu sintak dari kelas itu seperti apa. Dalam bahasa pemrograman Java ya, untuk bahasa pemrograman berorientasi objek, struktur kelas itu kurang lebih seperti ini ya. Nah ini ya. Nah ini seperti ini. Jadi biasanya dalam struktur kode penulisan kelas itu, di paling atas itu adalah paket atau package atau section. Nah, paket ini dia mendefinisikan di mana file ini tersimpan, di folder apa di dalam project file ini tersimpan. Ya, kita definisikan di bagian paket di sebelah sini ya. Kemudian yang kedua adalah import section. Nah, import section ini bermanfaat ketika kita mengaitkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Apabila dalam struktur kelas ini ada kelas-kelas dari paket yang lain di dalam project ya, berarti kita import di sini paketnya dengan nama kelasnya gitu ya. Ada sampai foldernya, ada sampai dengan nama kelasnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah nama kelas. Nama kelas biasanya diawali dengan access modifier. Kemudian ada kata kunci kelas dan nama kelas. Nama kelas biasanya diawali dengan huruf besar dan tidak boleh ada spasi. Bukan keharusan sih ya, tapi saya rekomendasikan penulisannya seperti itu. Jadi nama kelas ini tidak boleh mengandung spasi, sebaiknya diawali dengan huruf besar dan setiap katanya diawali dengan huruf besar. Ya, ada aturan-aturan tertentu bagaimana cara menentukan nama kelas, tapi secara garis besar ya seperti itu ya. Kemudian diikuti dengan tipe data. Tipe data ini kalau di pembelajaran sebelumnya ini mewakili nama atribut ya, atribut dari objek dari kelas itu. Kemudian diikuti dengan konstruktur. Kalau konstruktur ini sebenarnya dia metode ya, fungsi, tapi dia nama fungsinya itu sama dengan nama kelas. Di sini di depannya access modifier dan nama konstruktur ini dia bisa memiliki parameter ataupun tidak. Nah, di dalamnya ada inisialisasi dan lain sebagainya ya. Yang kurang lebih seperti ini. Jadi kalau konstruktur itu metode, dia tidak ada tipe datanya, tidak ada langsung ke langsung nama metodenya ini sama dengan nama kelasnya. Kalau nama kelasnya misalkan orang, berarti di sini juga orang gitu ya. Itu konstruktur. Konstruktur inilah yang digunakan nanti untuk menciptakan objek dari kelas ini. Kemudian berikutnya adalah metode yang lain yang mewakili
aksi-aksi dari kelas yang bersangkutan. Ingat ya, bahwa dalam pemrograman objek, kelas itu atau objek itu memiliki atribut dan memiliki aksi ya, aksi. Contoh mobil, atributnya kecepatan, kemudian modelnya, metodenya atau aksinya, mengerem, belok, mundur, maju gitu ya, dan lain sebagainya. Ini diwakili dengan, biasanya metode ini formatnya seperti ini. Access modifier, nanti kita akan jelaskan, tipe data, kemudian nama metodenya. Nah, tipe data tentunya harus sudah paham ya. Kalau tipe datanya itu tidak mengembalikan, si fungsi ini atau metode ini tidak mengembalikan nilai, maka ini tipe datanya void ya. Kalau mengendalikan nilai misalkan integer, tipe datanya in. Kalau metode ini prosesnya mengembalikan nilai dalam bentuk string, maka tipe tag, maka tipe datanya string. Oke ya. Ya kurang lebih struktur sintak dari kelas itu seperti ini. Jadi ada paket, ada import section, ada nama kelasnya, ada atributnya, ada metode konstrukturnya, dan ada metode-metodenya. Ini hanya satu di sini metodenya. Tergantung kebutuhan bisa kita tambah nanti ya. Ya kurang lebih seperti itu struktur kelas itu ya. Jadi mudah-mudahan paham gitu ya sampai sini. Baik, berikutnya kita bahas bagian-bagian dari struktur kelas ini ya. Yang pertama adalah package atau paket. Seperti disinggung tadi, bahwa package ini gunanya itu adalah untuk mengelompokkan kode Java, membantu menyusun program agar lebih rapi, terorganisir, dan mudah ditemukan. Sehingga nanti ketika kita programnya itu besar ya, itu sangat direkomendasikan setiap filenya itu dikelompokkan, kemudian tersimpan di dalam projectnya itu terpisah-pisah dengan folder-folder khusus gitu ya, sehingga kita nanti itu untuk memudahkan dengan terorganisir, rapi, memudahkan ketika mencari kesalahan. Jangan sampai disatukan dalam satu folder. Kalau disatukan ya kemungkinan besar akan kesulitan pada saat si program bermasalah dan kita harus memeriksa lagi kode programnya. Makanya dengan menggunakan paket atau package, atau kalau dalam istilah komputer itu folder ya, tapi di dalam projectnya itu ya, untuk menyimpan file-file kelas itu ya, itu akan lebih mudah pada saat terjadi kesalahan di aplikasinya nanti ya. Jadi nanti kita akan belajar ya, kenapa paket itu penting ya. Ini untuk membuat kode lebih rapi, kemudian mencegah konflik nama gitu ya. Mungkin ada nama yang sama nama kelasnya nanti, tapi tidak masalah kalau paketnya itu berbeda. Artinya dua file kelas dengan nama sama disimpan di paket di folder project yang berbeda, itu tidak masalah, bisa diterapkan. Contohnya seperti ini. Ini maksudnya app-util my class, artinya file class ya yang kita buat itu tersimpan di folder project, di mana foldernya itu com, kemudian di dalam folder com ada app, di dalam folder app ada util, kemudian di dalamnya ada file yang berisi kode kelas kita. Nah ini juga sama my class ya, tapi lokasinya beda, com app service. Nah ini bisa terjadi seperti itu ya, dan itu bisa dilakukan, boleh ya, karena berada dalam paket dan atau lokasi yang berbeda. Tapi kalau ada di paket yang sama itu tidak bisa, bentrok. Nah, oke ya. Terus mudah digunakan lagi apabila nanti mungkin kadang-kadang program itu ada kode-kode kelas-kelas yang sebelumnya kita buat, itu kadang-kadang bisa digunakan lagi di project berikutnya, atau digunakan di project yang sama di bagian yang lain gitu ya. Itu sama bisa juga terjadi gitu ya, dan dengan adanya paket itu lebih mudah nanti ya. Oke, cara membuat paket, cara membuat package gitu ya. Nah seperti ini ya. Untuk membuat paket kita gunakan kata kunci package. Nah berarti ini ya, lihat,
Ini di baris pertama ini nama paketnya package. Artinya apa? Si file ini, kode ini, filenya itu tersimpan di folder dalam project kita, di folder com, kemudian folder com, di dalamnya ada folder my app, di dalamnya lagi ada folder util. Jadi si kelas ini filenya itu tersimpan di dalam util yang berada di dalam my app, folder my app yang berada di folder com. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Paket itu mudah-mudahan dipahami. Nah, ini seperti ini dijelaskan ya, com terus util. Artinya file Java tersebut berada di lokasi penyimpanan proyek kamu di dalam folder com my app util. Nah, disinilah kelas kamu di sini nih ya, kelas kamu itu di sini. Nah, gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Yang kedua adalah bagian dari import yang tadi disebut import section ya, seperti yang tadi disebut. Nah, ini import section. Import itu bisa ada, bisa tidak ya. Tergantung kelasnya membutuhkan kelas yang lain tidak. Kelas yang kita buat gitu ya, membutuhkan kelas yang lain tidak gitu ya. Kelas yang disimpan di folder yang di paket yang berbeda ataupun paket yang sama. Kalau tidak dibutuhkan berarti tidak akan ada import gitu ya. Oke ya, import itu gampang, kata kuncinya adalah import. Nah, import adalah kata yang digunakan untuk memasukkan kelas atau paket lain. Jadi import Java util scanner. Nah, maksudnya apa ini? Scanner ini nama kelas. Ya, nama kelas yang tersimpan di folder Java util. Biasanya nama kelas ini nama kelas yang sudah disediakan oleh Java-nya itu sendiri. Ada juga nama kelas yang kita buat kemudian nanti diimport di sini apabila kelas yang kita buat tersebut digunakan dalam kode program untuk dikaitkan. Itu akan terjadi. Yang penting intinya kita harus paham bahwa ketika ingin diimport, ya, cara penulisannya seperti ini, maksudnya apa? Itu saja ya. Jadi maksud import itu ketika saya punya kelas A misalkan ya, foldernya misalkan di folder 1, kemudian kelas B di folder 2, berarti ketika kita nuliskan di folder 2 kelas B, kemudian ingin melibatkan kelas A, maka kita harus import folder 1 kelas A. Seperti itu ya. Kayaknya itu tentang import ya. Kemudian kelas ya, tadi seperti kita ngikutin struktur dari sintak penulisan struktur kelas ini ya. Paket kan tadi sudah import, kemudian ini kelas ya, kelas. Kelas itu apa? Nah, di sini ya. Kelas adalah blueprint. Jadi kelas ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa kelas itu cetakan. Contohnya analoginya ketika kita membuat, biar lebih mudah ya memahaminya ya. Ketika kita membuat kue menggunakan cetakan, maka si cetakan itu adalah kelasnya. Dan kue adalah objek yang dibuat oleh cetakan tersebut. Seperti itulah gitu ya. Kemudian metode atau fungsi. Nah, ingat ya, dalam pemrograman objek metode itu mewakili aksi ya, aksi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Itu metode ya. Metode atau fungsi atau prosedur ada yang mengembalikan nilai dan ada yang tidak mengembalikan nilai. Mungkin nanti kita akan bahas ya. Nah, formatnya seperti apa? Akses modifier, tipe data, nama metode. Nah, kita tadi nanti kita jelaskan akses modifier itu apa sih gitu ya. Namun ketika si metode yang kita buat misalkan maju kalau mobil itu, mundur misalkan ya, parkir. Nah, ini formatnya itu selalu seperti ini. Akses modifier, tipe datanya bisa integer, bisa string gitu ya. Saya tidak akan lagi jelaskan tentang tipe data ya. Kemudian nama metode. Nama metode biasanya aturan yang direkomendasikan itu dimulai dengan huruf kecil. Kemudian huruf awal kata selanjutnya adalah huruf besar. Misal kalau nama metode, lihat N-nya kecil. Kemudian kata berikutnya itu diawali dengan huruf besar. Kita sepakati saja ya seperti itu biar lebih mudah. Nah, ini juga sama, tidak acak-acaknya. Kalau nama kelas mas semuanya diawali setiap katanya dengan huruf besar. Kalau metode